saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Saya dikurung di balik dinding tebal ini dengan beraskan tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu saya tidak akan lolos dari tempat ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Saya tahu saya tidak akan selamat jika tidak ada mukjizat. Mudatsir, kamu Mudatsir, bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Kenapa? Saya Atikah, istrimu. Dulu kamu mengantar saya. Lalu kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di surat kau bercerita bahwa setelah pulang kamu mengurus sawah. Sudah setahun kita berkirim surat. Setelah musibah datang, suratmu juga tak kunjung datang. Mudatsir, jangan pergi. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang bahwa saya cantik. Memang benar saya cantik. Kecantikan yang alami tanpa bedak dan ginju. Mungkin karena penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada kaca di sini, mungkin saya segera tahu. Wajah saya mungkin sudah seperti gombal busuk, bacin, dan tidak layak untuk dipandang. Tapi Mudatsir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Bukan menikahi wajah saya kan? Kalau benar kamu di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari tempat ini. Lalu kita pulang bersama-sama. Tidak perlu melapor ke polisi. Percuma melapor ke Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang asli warga negara Filipina. Presiden mereka peduli terhadap nasib tenaga kerjanya. Kita, kalau banyak uang, diperas hingga habis tulang sumsum. Kalau ada masalah, pura-pura tidak tahu, diabaikan begitu saja. Mudatsir, itu kenyataan. Kita hanya penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan birokrat yang baru menduduki kursi jabatan supaya terlihat bekerja di mata atasan. Sudahlah Mudatsir, bicara tentang kekacauan nasib tenaga kerja membuat dada saya sesak. Lebih sesak lagi, kenyataan yang terang benderang tidak diakui sebagai kenyataan. Lihatlah bekas luka di sekujur tubuh saya. Sebelum saya dimasukkan di tempat ini, saya dipukuli oleh seluruh anggota keluarga majikan. Pipi, dahi, kepala, perut, badan, seluruh anggota tubuh saya menjadi bulan-bulanan mereka. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Saya mencoba lagi bertanya, apa salah saya? Dan mereka berteriak, kamu indan bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Demi Tuhan, saya tidak mencuri. Saya
bekerja dengan sepenuh hati. Tetapi tidak mungkin ada pengadilan yang tidak memihak untuk memperoleh sebuah pembuktian. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan penyiksaan seperti apa yang saya alami selama ini. Saya memang lebih pantas disebut sebagai binatang. Saya dianggap bukan seperti manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini, sebab aparat lebih memihak kepada mereka yang kaya, yang banyak uang, bukan seperti anjing seperti saya ini. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Pada bulan ke-13, majikan lelaki memasuki kamar saya. Kemudian dia berbaring dan dengan isyarat tangan memberi isyarat kepada saya untuk berbaring di sampingnya. Tetapi saya menggelengkan kepala. Tubuh gemetar. Dia melotot dan kembali memberi isyarat tangan kepada saya untuk tidur berbaring di sampingnya. Tapi saya menggelengkan kepala. Lalu saya pikir dia akan menerkam saya. Saya sudah siaga dan duduk di pojokan. Tapi untunglah hal tersebut tidak terjadi. Dia bangkit, menatap saya dengan mata menyala, lalu berjalan menuju pintu, membuka dan menutupnya dengan keras. Saya menghela nafas panjang. Saya bersyukur karena malam itu tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Mudasir, saya baru sadar. Mungkin itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya ditendangi, dipukuli, dan disiksa macam binatang. Mudasir, duduklah. Mengapa kamu diam? Kamu tidak percaya cerita saya? Saya bersumpah, Mudasir, saya masih suci. Tidak ada satu laki-laki pun yang berani menyentuh saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Lelaki satu-satunya bagi saya itu hanya kamu, Mudasir. Saya sesuci Dewi Sinta, dan janganlah kamu menjadi seperti Rama yang meragukan kesucian dari Dewi Sinta. Saya tetap setia sampai kapanpun. Akan saya pertahankan kesetiaan saya, meski dengan resiko berkorban nyawa. Percayalah kepada saya, Mudasir. Jangan pergi, jangan berpaling, jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiran kamu, Mudasir, nyata atau hayalan. Saya butuh kamu. Saya tahu kamu marah kepada saya karena kita baru menikah selama 3 bulan dan saya pergi meninggalkan kamu. Tapi
Bagaimana? Mak dan Bapak sehat kan? Emak Bapak sudah sembuh? Saya pernah kirim uang, lumayan besar jumlahnya. Bapak bisa berobat dengan layak. Tidak perlu membeli obat di toko. Bapak dapat membeli obat yang asli. Asma emak masih sering kambuh? Saya pernah kirim alat hisap. Alat itu sangat bermanfaat sekali. Apabila asmanya kambuh, kamu dapat memakainya. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah kaki seseorang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong saya. Ada perempuan di sini. Butuh pertolongan. Tolong saya, jangan pergi. Keluarkan saya dari sini. Tolong saya, jangan pergi. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, di mana kamu? Kamu juga pergi. Kamu meninggalkan saya. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Bahkan bayangan suami juga ikut pergi, meninggalkan saya. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan kejadian ini. Peristiwa yang saya alami entah kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja yang mau mendengarkan cerita saya. Saya akan bercerita secara rinci, mulai dari hal-hal kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus mendapat balasan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lainnya. Nasib manusia bukan ditakdirkan oleh manusia, tetapi ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, dan tidak ada yang mau menolong saya. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari, 2 hari bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, itu seharusnya bisa menjadi bukti. Masyarakat seharusnya curiga. Bisa saja dianggap telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental. Pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang, dan kita dipaksa untuk berpikir bahwa kita ini bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Kita sering diabaikan, jadi bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia. Tolonglah kita semua.
Kita di pinggir jurang. Bangun! Tolong jangan jadikan diri kita ongol-ongol.